Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang komponen dan cara kerja sistem wiper dan washer. Apa sih wiper dan washer itu? Jadi, wiper adalah salah satu sistem pada mobil yang berfungsi sebagai pembersih otomatis kaca pada mobil pada saat kita berkendara, khususnya saat kondisi jalan hujan maupun berkabut, dan membersihkan kaca mobil jika kotor. Sedangkan washer adalah salah satu sistem pada mobil yang berfungsi sebagai pembersih kaca mobil dengan menyemprotkan cairan pembersih ke kaca mobil. Di dalam sistem wiper dan washer memiliki beberapa komponen utama. Lalu, apa sajakah komponen utama pada sistem wiper dan washer? Baik, itu langsung saja kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas komponen utama pada sistem wiper. Satu, wiper link yang berfungsi untuk mengubah gerakan putar motor wiper menjadi gerak kiri dan kanan. Sistem wiper pada bagian depan mobil umumnya menggunakan dua bilah. Mekanisme untuk menggerakkan kedua bilah ini menggunakan sistem paralel tandem. 2. Wiper arm yang terdiri dari arm head yang berfungsi untuk mengikat lengan wiper ke poros wiper. Kemudian pegas yang berfungsi untuk menahan bilah. Kemudian arm piece yang berfungsi untuk memasang bilah dan retainer yang berfungsi untuk menahan keseluruhannya. 3. Wiper blade terdiri dari karet yang berfungsi untuk membersihkan permukaan kaca. Dengan adanya kombinasi antara leaf spring packing dengan lever dan klip untuk memasangkan blade pada bagian lengan wiper, maka komponen ini efektif untuk membersihkan permukaan kaca. 4. Motor wiper yang berfungsi sebagai aktuator atau penggerak dari sistem wiper. Terdapat dua jenis yang digunakan untuk menghasilkan magnet pada motor wiper, yaitu motor wiper dengan jenis rotor lilitan yang menggunakan lilitan kumparan untuk menghasilkan elektromagnet, dan motor wiper dengan jenis magnet ferrit yang menggunakan magnet permanen ferrit untuk menghasilkan elektromagnet. Setelah kita membahas komponen utama pada sistem wiper, untuk selanjutnya kita akan membahas komponen utama pada sistem washer. Apa sajakah komponen utama pada sistem washer? 1. Washer reservoir yang berfungsi untuk menampung cairan pembersih kaca mobil. Bentuk tangki pencuci bervariasi, tergantung di mana tangki pencuci diletakkan dan bentuk ruangan yang tersedia. 2. Motor washer yang berfungsi untuk menggerakkan pompa agar cairan pembersih yang terdapat pada washer reservoir dapat tersalurkan untuk disemprotkan ke kaca mobil. Ada beberapa jenis pompa yang digunakan, yaitu tipe gear, tipe squeeze,
dan tipe sentrifugal. 3. Selang atau hose yang berfungsi untuk menghubungkan motor washer dengan nozzle agar cairan pembersih yang telah dipompa dapat diarahkan ke nozzle untuk disemprotkan ke kaca mobil. 4. Nozzle yang berfungsi untuk menyemprotkan cairan pembersih ke kaca mobil. Nozzle ini terbuat dari bahan pipa tembaga, aluminium, atau resin dengan 1 atau 2 lubang. Diameternya biasanya cukup kecil, sekitar 0,8 mm sampai dengan 1,0 mm. Kalau lubang orifice sendiri terdiri dari 1 sampai dengan 2 lubang. Lubang ini terbuat dari resin dan sekarang juga bisa disetel. Setelah kita membahas komponen utama pada sistem wiper dan washer, untuk selanjutnya kita akan membahas cara kerja dari wiper dan washer ketika saklar pada posisi off, low, high, dan saat washer on. 1. Saat wiper posisi off, maka arus dari baterai akan mengalir ke fusible link, kemudian ke terminal B kunci kontak, kemudian ke terminal IG kunci kontak, kemudian ke fuse, kemudian ke terminal 4 switch kombinasi. Arus dari terminal IG juga dialirkan ke fuse, kemudian ke terminal B gameplate. 2. Saat wiper posisi low. Pada saat saklar wiper diposisikan pada kecepatan low, maka arus dari baterai akan mengalir ke fusible link, kemudian ke terminal B kunci kontak, kemudian ke terminal IG kunci kontak, kemudian ke fuse, kemudian ke terminal 4 switch kombinasi. Arus dari terminal IG juga dialirkan ke fuse, kemudian ke terminal B gameplate. Arus yang standby di terminal 4 switch kombinasi akan dialirkan ke terminal 2 switch kombinasi, kemudian ke terminal L motor wiper, kemudian ke massa. Akibatnya, motor wiper bekerja atau aktif. Kemudian, arus yang standby di terminal B gameplate diteruskan ke terminal 1 switch kombinasi, kemudian ke terminal 2 switch kombinasi, kemudian ke terminal L motor wiper, kemudian ke massa. Akibatnya, apabila saklar dinonaktifkan, wiper akan kembali ke posisi semula. 3. Saat wiper posisi high. Pada saat saklar wiper diposisikan pada kecepatan high, arus dari baterai akan mengalir ke fusible link, kemudian ke terminal B kunci kontak, kemudian ke terminal IG kunci kontak, kemudian ke fuse, kemudian ke terminal 4 switch kombinasi. Arus dari terminal IG juga dialirkan ke fuse, kemudian ke terminal B gameplate. Arus yang standby di terminal 4 switch kombinasi akan dialirkan ke terminal 3 switch kombinasi, kemudian ke terminal H motor wiper, kemudian ke massa. Akibatnya, motor wiper bekerja atau aktif. Kemudian arus yang standby di terminal B gameplate diteruskan ke terminal 1 switch kombinasi, kemudian ke terminal 3 switch kombinasi, kemudian ke terminal H motor wiper, kemudian ke massa. Akibatnya, apabila saklar dinonaktifkan, wiper akan kembali ke posisi semula. 4. Saat washer on. Pada saat saklar washer diaktifkan, maka arus dari baterai akan mengalir ke fusible link, kemudian ke terminal B kunci kontak, kemudian ke terminal IG kunci kontak, kemudian ke fuse, kemudian ke terminal 5 switch kombinasi, kemudian ke terminal 6 switch kombinasi, kemudian ke motor washer, kemudian ke massa. Akibatnya, motor washer bekerja atau aktif.
Jadi itu pembahasan kita mengenai komponen-komponen dan cara kerja sistem wiper dan washer. Apabila dari saya masih banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.